Kali ini kita bakal bedah sebuah buku yang, jujur aja, lebih dari sekedar kumpulan cerita. Ini tuh kayak cetak biru baru buat dunia kepenulisan di Indonesia. Judulnya, Where Stories Begin. Coba deh, bayangin ini sejenak. Kebanyakan cerita cinta yang kita tahu kan mulanya dari pertemuan yang manis, momen yang sempurna. Tapi gimana kalau premisnya kita putar balik? Gimana kalau sebuah kisah itu justru lahir dari rasa sakit, dari kehilangan, atau bahkan dari salah paham? Nah, inilah pertanyaan besar di balik buku yang akan kita ulas hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Bukan kisah cinta biasa. Buku ini tuh dari awal udah ngasih statement yang jelas. Ini bukan kumpulan cerita romansa yang biasa-biasa aja. Nah, inti dari filosofi buku ini tuh ada di kutipan kuncinya. Sebab disinilah segala kisah bermula. Ini seolah-olah bilang kalau titik awal sebuah cerita yang punya makna itu seringnya datang dari momen-momen yang paling sulit, yang paling gak kita duga. Terus, apa sih Where Stories Begin ini? Jadi ini bukan satu novel utuh, tapi sebuah antologi. Isinya adalah kumpulan 10 cerita pendek dari penulis-penulis baru yang terpilih lewat kompetisi di platform digital Wacaku. Kerennya, buku ini jadi jembatan antara dunia penulis digital sama penerbitan tradisional. Nah, ini dia poin pentingnya. Buku ini berani banget ngeksplor titik awal cinta yang gak biasa. Bukan dari happy-happy, tapi justru dari rasa kehilangan, dari salah paham, perpisahan, bahkan luka dan keraguan yang menghantui. Ini gambaran cinta yang jauh lebih jujur dan, ya, lebih dekat sama realita kita. Lanjut ke bagian kedua. Di sini kita bakal nyelam lebih dalam lagi ke inti emosional dari antologi ini, yaitu kisah-kisah yang lahir dari kerapuhan manusia. Kekuatan utama buku ini tuh ada di fokusnya soal kerapuhan kita sebagai manusia. Cerita-ceritanya nggak takut buat nampilin sakit hati, hubungan yang jauh dari ideal, dan gimana proses seseorang akhirnya bisa berdamai dan menerima dirinya sendiri. Ini adalah eksplorasi cinta yang manusiawi banget. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kisah asmara tidak selalu tentang sukacita. Buku ini secara sadar ngebongkar ide-ide romantis yang klise, buat nunjukin kalau cinta itu punya banyak banget wajah, termasuk wajah yang penuh perenungan dan juga kesedihan. Di sini nih, kita bisa lihat bedanya secara gamblang. Di satu sisi, ada romansa klise, dengan pertemuan yang serba sempurna. Nah, di sisi lain, Where Stories Begin justru nawarin pertemuan yang mungkin agak kacau, karakter yang punya banyak kekurangan, dan akhir cerita yang fokusnya ke makna, bukan cuma sekedar happy ending. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Soalnya, buku ini penting bukan cuma karena isinya, tapi juga karena konteks industri di baliknya. Ada sebuah dilema besar yang lagi dihadapi banyak penulis zaman sekarang. Faktanya di lapangan, banyak banget penulis baru di platform digital Indonesia yang berjuang supaya karya mereka dianggap serius. Mereka seringkali kayak kejebak di platform-platform asing yang aturannya kaku dan persaingannya super ketat, yang ujung-ujungnya nggak selalu mendukung kualitas tulisan. Ini kan dua jalan yang beda banget ya. Platform asing seringkali memperlakukan penulis cuma sebagai produsen konten massal. Sementara itu, Wacaku sebagai platform lokal hadir dengan model yang beda. Fokusnya ngebina talenta, menghormati para kreator, dan ngasih bimbingan. Terus, gimana caranya Wacanaku mecahin dilema ini? Nah, disinilah letak solusinya. Sebuah jalan baru yang inovatif yang nyambungin dunia digital ke dunia penerbitan cetak. Kenalan dulu sama Wacaku. Platform ini didirikan oleh M.A. Wahyu, dan ini bukan cuma aplikasi nulis biasa loh. Misinya tuh lebih gede, jadi inkubator buat talenta-talenta profesional, sebuah wadah buat ningkatin kualitas literasi di Indonesia. Dan ini modal cerdas yang mereka pakai. Pertama, mereka bikin kompetisi buat nyari talenta. Terus, yang bagus-bagus dikurasi ketat. Habis itu, mereka gandeng penerbit besar kayak Alex Media. Dan puncaknya, peluncuran buku fisik yang digarap secara profesional. Prosesnya jelas banget dan terstruktur. Hasilnya, wow, nyata banget. Ada 10 penulis baru yang karirnya langsung melesat. Nama mereka sekarang tercetak di buku yang diterbitkan penerbit ternama. Ini tuh sebuah validasi profesional yang luar biasa penting di panggung literasi nasional. Oke, kita sampai di bagian akhir. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih buku ini pada akhirnya jadi sesuatu yang lebih dari sekedar kumpulan cerita? Ternyata, kesuksesan buku ini tuh nimbulin efek domino yang positif banget. Buat penulis, ini validasi. Buat industri, ini adalah model baru buat nemuin talenta. Buat budaya literasi kita, ini nunjukin pergeseran ke arah cerita yang lebih jujur secara emosional. Dan tentu aja, buat kita para pembaca, ini adalah suguhan kisah yang relevan dan dalam.
Tapi ya, tentu aja nggak ada karya yang sempurna. Di satu sisi, para kritikus muji banget keragaman suara para penulis dan bahasanya yang nyambung sama kita. Tapi di sisi lain, ada juga kelemahannya. Misalnya kualitas cerita yang mungkin belum merata dan fokus temanya yang masih terbatas seputar romansa dan duka. Jadi kesimpulan utamanya apa? Ini dia, Where Stories Begin itu bukan cuma sebuah buku. Ini adalah bukti nyata, sebuah cetak biru yang sukses. Buku ini nunjukin ke industri penerbitan di Indonesia cara baru yang efektif buat nemuin, ngebina, dan ngeluncurin generasi penulis berikutnya dari dunia digital. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan reflektif buat Anda. Kalau buku ini ngajarin kita bahwa cerita-cerita hebat sering lahir dari momen yang tak terduga, dari luka atau kehilangan, maka pertanyaannya jadi balik ke kita semua. Di mana sih kisah terpenting dalam hidup Anda sendiri dimulai?